Ya, shalom. Selamat sore Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kembali pada sore ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya. Pertaruhan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego menghasilkan percaya Raja Nebukadnezar. Nah, kalau kita ingat tokoh ini, Sadrak, Mesak, Abednego, kita tahu bahwa kita akan temui kisahnya itu di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita tahu bahwa ketiga anak Tuhan ini di dalam masa pembuangan di Babel yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar diperintahkan untuk menyembah patung Nebukadnezar pada saat itu. Tetapi tiga orang itu tidak mau menyembah Tuhan atau patung buatan Raja Nebukadnezar. Kita akan baca ayatnya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam Daniel 3 ayatnya ke-12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi ketiga orang ini punya keputusan untuk tidak mau menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. Sebuah pertaruhan iman yang sangat luar biasa. Punya prinsip, punya komitmen untuk tidak menyembah selain Tuhan Allah Israel. Nah, kita tahu ketika mereka diketahui bahwa mereka tidak menyembah patung itu, apa yang dikatakan oleh ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, kepada Raja Nebukadnezar ketika mereka diminta untuk menyembah patung itu. Kita lihat, ini menarik sekali dan kita akan mendapatkan hal-hal yang membangun kita semua. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal itu. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kisah ini juga seringkali kita temui. Apakah kita tetap mau mengasihi Tuhan ketika kita dipertaruhkan iman itu? Apakah kita mau menyembah dalam tanda petik hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, hal-hal yang membuat iman kita sepertinya ditantang untuk menyangkal Tuhan atau tidak? Sadrak, Mesak, Abednego sudah membuktikan bahwa kalau Tuhan yang mereka sembah sanggup tolong, maka dia akan menolong. Tetapi kalau tidak, mereka sepakat, kami tidak akan sembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Iman selalu dipertaruhkan dengan hal-hal yang membahayakan. Iman akan terus diuji sampai sesuatu hal itu terjadi. Bagaimana dengan kita semua? Kita sih menghadapi hal itu. Iman kita dipertaruhkan dengan masalah ujian dan cobaan. Nah, kita lihat lanjutannya. Ketika mereka berkata seperti itu, ya, mereka dikatakan dicampakkan. Kita lihat ayat ini. Ya, ayatnya yang ke-20 dikatakan demikian. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ketiga tokoh ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala itu. Kita tahu bahwa api itu dipanaskan 7 kali lipat. Sangat panas sekali. Dan ini dia, pertaruhan iman itu menghasilkan mujizat. Kenapa saya mengatakan mujizat? Kalau ketika baca di ayat 22 Daniel 3 ayat 2, demikian firman Tuhan, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Nah, kita lihat ini. Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam perapian itu. Dan apa yang terjadi? Pertaruhan iman itu
tentu akan menghasilkan sebuah bentuk ketaatan. Saya ulang, pertaruhan iman itu adalah sebuah ketaatan, dan ketaatan itu membuat atau Tuhan bertindak atas mereka. Kita baca ini, ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Tuhan. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan di tengah mereka dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Nah, perhatikan ini, pertaruhan iman itu ya menghadirkan Tuhan hadir tengah-tengah 3 orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego, dan raja melihat itu. Nebukadnezar melihat itu, dan kita lihat ayat 26. Saya baca perlahan-lahan ya, perhatikan hal ini. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api. Saya ulang kata yang awal itu. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Ketika raja itu mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, ia melihat 4 orang itu, bukan? Ia melihat suatu hal yang tidak mungkin terjadi, dibakar dengan api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi raja itu melihat langsung secara fisik, dan dia terkejut. Bahkan dikatakan, Sadrak, Mesak, Abednego, ya hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah. Dia katakan hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, karena sudah melihat Tuhan campur tangan. Dan bukan cuma sampai di situ, pertaruhan iman itu yang menghasilkan ketaatan dan Tuhan campur tangan hadir di tengah mereka, itu membuahkan rasa percaya, menghasilkan rasa percaya Nebukadnezar. Kita lihat ini, perhatikan ini. Berkatalah Nebukadnezar, ayat 28 ya, dan 38. Seulang. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Nebukadnezar yang mengatakan hal ini. Dan sebagai penutup, kita lihat ini, ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, setiap orang dari suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Saya ulang ya, kalimat yang terakhir ini, apa yang diucapkan Raja Nebukadnezar ini. Dengar baik-baik. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Kalau ia berkata begitu, Raja Nebukadnezar juga percaya bahwa Allahnya pun tidak bisa menyelamatkan. Dia percaya kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nebukadnezar mengakui bahwa Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan yang hidup, Tuhan yang campur tangan. Ia melihat, ia mendekati api perapian itu. Nah, bagaimana konklusinya? Konklusinya adalah pertaruhan iman Sadrak, Mesak, Abednego menghasilkan campur tangan Tuhan dan mereka diselamatkan Tuhan. Dan Raja Nebukadnezar pun melihat dan percaya. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Apakah kita juga mengalami posisi seperti itu? Mengalami di mana masa-masa sulit, pertaruhannya adalah iman kita, ketaatan kita. Mari, saya mendukung kita semua untuk tetap fokus kepada Tuhan. Taat seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Maka Tuhan akan bertindak. Kiranya pengajaran singkat ini memberkati kita semua. Maju terus dalam Tuhan. Tetap rajin berdoa. Jangan lupa baca Alkitab setiap waktu. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih. Selamat sore. Solideo, Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.